Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Febri Mastianti selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining kelas B. Kali ini izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk mempresentasikan ujian akhir semester kami yang bertemakan sistem penjualan busana dengan menggunakan tools Orange. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama itu ada Gino Putra Widana, selanjutnya ada Alia Nuriana Fikri, selanjutnya ada saya Delia Kurniasari, ada Muhammad Hendrik Pradana, ada Jessa Nova Fitrianda, dan Gina Anissa. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang industri penjualan busana itu dikarenakan kompleksitasnya yang meliputi manajemen stok yang tepat, respon terhadap perubahan tren mode, dan pola pembelian konsumen yang bervariasi. Dengan fokus pada sistem penjualan ini, tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan strategi penjualan, serta memastikan kepuasan pelanggan melalui manajemen yang efektif terhadap inventaris dan penjualan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Jessa. Penelitian ini adalah untuk mencari data di Kaggle dan mengimplementasikannya di Orange. Adalah untuk melakukan analisis dan eksplorasi data yang mendalam, serta menghasilkan wawasan yang berharga dalam konteks penjualan busana. Dengan menggunakan data yang tersedia di Kaggle, seperti data set transaksi penjualan busana, kita dapat mengidentifikasi pola pembelian pelanggan, tren penjualan produk, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja penjualan dalam industri ini. Penggunaan platform analisis melakukan berbagai macam analisis statistik, visualisasi data, dan pembuatan model prediktif tanpa perlu pemrograman yang rumit, sehingga mempermudah interpretasi hasil dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dalam pengelolaan sistem penjualan busana. Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami secara lebih baik dinamika pasar dan meningkatkan strategi operasional dalam bisnis penjualan busana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya, data yang digunakan yaitu ada Kaggle dan software Orange yang relatif lebih mudah digunakan untuk memulai di antara software yang serupa, tidak membutuhkan keahlian pemrograman untuk mengoperasikannya, mendukung data dalam berbagai format, misalnya Excel, online data Google Spreadsheet, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di alur penelitian, yang pertama adalah mencari data di Kaggle, kedua adalah memasukkan data ke dalam Excel, dan ketiga adalah import data ke dalam Orange. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang keempat ada pengimplementasikan di Orange. Setelah import data ke dalam Orange, masukkan file yang sudah dimiliki dan melakukan implementasi di Orange. 5. Data sudah dapat dijalankan di Orange. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Gino. Jadi ketika sudah dimasukkan datanya, kemudian terdapat 13 atribut, yang dimana ada numerik, kategori, dan teks. Dan target dari data ini adalah produk kategori yang bervalue aksesoris, menswear, sport, dan womenswear. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Data tabel. Di data tabel ini berisi dari produk kategori, yaitu kategori produk seperti menswear, womenswear, aksesoris, dan sport. Yang kedua ada produk description, di mana berisi styling jersey, casual shirt, jeans, belts, dan lain-lain. Yang ketiga ada tanggal yang berformat tanggal, bulan, dan tahun. Yang ketiga ada customer ID. Keempat ada produk ID. Selanjutnya ada unit price. Yang selanjutnya ada produk line, dan yang selanjutnya raw material, religion, dan latitude, dan longitude. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hasil reviewernya, klasifikasi data berdasarkan variabel PC dan DI. Node root atau akar pohon. Region, cashmere, cotton, polyester, or wool. Jika region adalah salah satu dari bahan ini, maka lanjut ke node berikutnya. Jika region adalah fabric orator, maka klasifikasi menjadi aksesoris dengan probabilitas 50%. Kecabang, region Worcester or York. Jika region adalah salah satu dari dua tempat ini, maka klasifikasi menjadi menswear dengan akurasi 100%.
Region, Truro, Wakefield, Wales, or Winchester. Jika region adalah salah satu dari 4 tempat ini, maka lanjut ke note berikutnya. Note cabang berikutnya, sales revenue 81.857. Jika sales revenue kurang dari atau sama dengan 81.857, maka klasifikasi menjadi menswear dengan akurasi 100%. Sales revenue note cabang selanjutnya, sales revenue 94.866,6. Jika sales revenue kurang dari atau sama dengan 90.866,6, maka klasifikasi menjadi menswear dengan akurasi 100%. Sales revenue 94.866,6. Jika sales revenue lebih besar dari 94.866,6, maka lanjut ke note berikutnya. Note cabang lanjutan, quantity sama dengan 3. Jika quantity kurang dari atau sama dengan 3, maka klasifikasi menjadi womenswear dengan akurasi 100%. Quantity 3. Jika quantity lebih besar dari 3, maka klasifikasi menjadi menswear dengan probabilitas 50%. Analisis detail. Variabel region. Region digunakan sebagai variabel awal untuk membagi dataset. Ini menunjukkan bahwa lokasi memiliki pengaruh signifikan terhadap klasifikasi produk. Variabel sales revenue. Sales revenue digunakan untuk membedakan lebih lanjut antara menswear dan womenswear. Ini menunjukkan bahwa pendapatan penjualan merupakan faktor penting dalam klasifikasi. Variabel quantity. Quantity digunakan sebagai kriteria akhir untuk membedakan antara menswear dan womenswear pada tingkat yang lebih granular. Kualitas klasifikasi. Di setiap note daun, kita melihat akurasi klasifikasi. Beberapa note menunjukkan akurasi 100%, yang berarti semua instance dalam note tersebut diklasifikasikan dengan benar. Namun, ada juga note dengan akurasi lebih rendah seperti note terakhir dengan probabilitas 50%. Kesimpulan, pohon keputusan ini menunjukkan bagaimana berbagai variabel digunakan untuk mengklasifikasikan produk menjadi menswear, womenswear, dan aksesoris. Variabel utama yang mempengaruhi klasifikasi adalah region, sales revenue, dan quantity. Setiap langkah dalam pohon keputusan diambil berdasarkan kriteria yang memaksimalkan akurasi klasifikasi. Rekomendasi. Pemeriksaan overfitting. Meskipun beberapa not menunjukkan akurasi 100%, penting untuk memeriksa apakah model ini overfit terhadap data pelatihan. Ini bisa dilakukan dengan validasi silang atau menggunakan set data pengujian terpisah. Peningkatan model. Pertimbangkan untuk menambahkan variabel lain yang mungkin relevan untuk meningkatkan akurasi klasifikasi. Misalnya variabel demografis atau data historis penjualan. Interpretasi bisnis. Interpretasi hasil pohon keputusan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks bisnis. Misalnya, mengapa region tertentu lebih cenderung menghasilkan menswear atau womenswear. Dengan analisis ini, kita dapat memahami bagaimana keputusan klasifikasi diambil dan dapat memberikan wawasan untuk meningkatkan strategi bisnis dan pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini ada tes and score yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model machine learning yang sudah diimplementasi. Pada gambaran ditampilkan dapat dilihat bahwa hasil evaluasi model klasifikasi dengan menggunakan metode cross validation pada platform Orange, komponen-komponen dari tes and score tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada cross validation. Number of false 5. Ini berarti data dibagi menjadi 5 subset dan pelatihan dilakukan sebanyak 5 kali. Setiap kali menggunakan 4 subset untuk pelatihan dan 1 subset untuk pengujian. Selanjutnya itu ada Stravic centang. Ini memastikan bahwa distribusi kelas dalam setiap subset sama dengan distribusi kelas dalam database dataset asli. Dan selanjutnya ada evaluasi matrix. Ouch area under the rock curve tidak ada nilai yang ditampilkan. Metrik ini mengukur kemampuan model untuk membedakan antara kelas-kelas ouch yang lebih tinggi menunjukkan performa yang lebih baik. Yang kedua itu ada CA, Classification Accuracy. Tidak ada nilai yang ditampilkan. Ini adalah proporsi prediksi yang benar terhadap total prediksi akurasi yang lebih tinggi, menunjukkan performa model yang lebih baik. Selanjutnya ada F1 score. Tidak ada nilai yang ditampilkan. Harmonian dari precision and recall metrik ini memberikan gambaran yang lebih baik ketika terdapat ketidakseimbangan
kelas. Selanjutnya itu ada precision. Tidak ada nilai yang ditampilkan. Proporsi prediksi positif yang benar, precision yang lebih tinggi menunjukkan model yang lebih sedikit. Membuat prediksi positif palsu. Selanjutnya itu ada recall. Proporsi instance positif yang benar-benar diidentifikasi dengan benar oleh model recall yang lebih tinggi menunjukkan model yang lebih baik dalam menangkap instance positif. MMC, Matthews Correlation Coefficient. Metrik ini mengukur kualitas klasifikasi biner dan dapat digunakan bahkan ketika kelas memiliki ukuran yang sangat berbeda. MMC yang lebih tinggi menunjukkan performa yang lebih baik. Yang terakhir itu ada data model. Model tree, decision tree. Train atau test splits. 500 intens dalam pelatihan, 400 intens dalam pengujian, 395 intens dalam pelatihan, 399 intens dalam pengujian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada confusion matrix, yang yaitu adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi. Confusion matrix ini ada diklasifikasi menjadi 4 kategori, yaitu aksesoris, menswear, sports, womenswear. Selanjutnya ada struktur confusion matrix itu sendiri terbagi lagi menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama itu ada true positif atau yang disingkat dengan TP. Jumlah intensnya yang benar diklasifikasikan kepada kelasnya. Selanjutnya yang kedua ada false positif atau yang disingkat dengan FP, yaitu jumlah intens yang salah diklasifikasi ke kelas yang tersebut. Lalu yang ketiga ada true negatif atau yang disebut dengan TN, yaitu jumlah intens yang benar tidak diklasifikasikan ke kelas tersebut. Lalu yang terakhir ada false negatif atau disingkat dengan FN, yaitu jumlah intens yang salah tidak diklasifikasikan kepada kelasnya. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.